lanjut ya. Karena tadi ada sedikit kendala, ini lanjutan dari video sebelumnya, dari klip sebelumnya. Di sini udah aku cari data. Kita sudah cari data strain offside-nya ini ya, sama stress offside-nya. Nah, di situ kita nanti masukin rumus ya. Untuk masukin rumusnya tuh ini strain ditambah 0,002 itu tuh bentuk desimal dari 0,2%. Dan sesudah itu kan diklik. Nah, sudah klik, nanti untuk mencari data yang bawahnya itu tinggal diklik ini sebelah kanan ini ya, nanti jadinya gitu. Nah, untuk yang stress offside-nya itu strain ini dikali dengan si modulus Young-nya di sini, dan di rumus Excel-nya ini kita harus kasih simbol dolar ya supaya pakem gitu ya datanya. Sudah, kita enter. Lalu untuk data selanjutnya tinggal di drag aja dengan klik 2 kali di bagian pojok kanan bawah. Tuh nanti datanya akan muncul. Ini titik-titik yang sudah ditentukan sebelumnya, sudah dicari, kecuali titik lulu ya. Titik lulu ini dicari menggunakan aplikasi Origin. Jadinya itu nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Di sini sudah dicari ya tadi kurva kemiringan slope-nya ini. Tadi sebelumnya cuman ada ini doang, kurva polos ini. Kita coba kasih nama aja dulu ya, biar nggak pusing. Di sini kurva stress strain. Oke. Nah, selanjutnya untuk mencari kurva yang kemiringan ini, kurva slope ini, kita cari ke bagian insert, lalu cari di charts ini kayak tadi ya, lalu cari ini, klik yang ini. Oke, nanti bakal muncul polosannya. Lalu kalau muncul polosannya itu nanti tinggal pencet klik kanan, select data, atau bisa juga di sini di bagian chart design sini. Kita klik dulu gini, chart design. Kok tak bisa? Chart design. Ya gitu. Klik kanan gini, select data. Nah, nanti di sini tuh edit ya. Coba aku edit, nanti harus, kalau di awal-awal itu harus pencet edit ya. Nah, kalau ini karena udah aku cari dulu sebelumnya, lalu videonya ada sedikit kendala, jadinya aku lanjutin aja dengan menjelaskan ulang ya. Di sini bisa dikasih nama nanti dengan kurva kemiringan atau slope, tapi bisa terserah kalian mau kasih namanya apa. Yang penting bisa bedakan lah. Nah, di sini untuk data series X-nya kita pakainya yang ini ya. Yang bagian stress MPA, strain ini. Strain yang ini, cancel. Strain ini, pokoknya cancel dulu ya. Di edit bagian series X-nya ini di strain. Kalau yang series Y-nya ini, sumbu Y-nya ada di pakai data stress MPA. Tapi datanya nggak full, nggak nyampe yang 2000 itu, cuman sampai batas perkiraan perpotongan dengan sumbu utamanya. Jadi perkiraan ada di sini. Lalu untuk selanjutnya yang X juga sama tadi ya, cuman sampai batas proporsional aja. Tuh, oke. Lanjut, oke. Nah, nanti jadinya kayak gini. Nah, di awal itu nggak akan ada bentuknya kayak gini. Nah, pasti nanti datanya kayak gini. Nah, kita bisa cari di chart sini, di page layout itu, di data di sini. Nah, di sini pasti datanya kayak gini ya. Awalnya pasti nggak ada regresinya ini. Kalau belum ada, kita bisa pakai ini biar cepat, quick layout, dan kita cari yang bakal nunjukin regresinya tuh di yang mana, layout yang mana. Ternyata di layout 9 ya, bisa diklik ini. Nah, sudah deh. Kita bisa lihat nilai regresinya ini 0,09975 mendekati 1 ya, bisa. Lalu untuk ini bisa dijadikan nilai modulus Young-nya dan ditaruh di data gini. Ini di sini ya. Nih di sini. Nah, sudah
ketemu nilai modulus Youngnya. Lanjut kita cari ini. Di awal kan kurva bagian stress strain ini tuh masih polos, cuman ada yang biru ini aja. Nah sekarang bagaimana cara yang nambahin yang oranye ini? Nah kita pencet si kurva ini, kurva ini, lalu klik kanan, select data, terus tambah add, tambah add ya. Terus add, nanti bakal bikin baru. Di sini aku udah bikin sebelumnya, tinggal edit ya. Nah, di sini kasih nama bebas, mau slope, mau apa, mau kemiringan atau mau kurva oranye bebas. Ini bisa membedakan buat membedakan saja itu ya. Nah, untuk series X-nya, bagian sumbu X-nya ini pakai data strain yang offside. Nah, strain offside. Kalau di awal-awal bisa dengan sampai datanya cuma sampai batas elastis saja gitu, buat perkiraan. Nah, begitupun dengan ini. Begitupun dengan yang ini. Nah, kalau versi yang ini sudah melebihi kurva yang biru ya, jadi udah ada kelihatan perpotongannya. Karena ini klik oke dulu, oke. Nanti pasti bakal pendek di sini. Awalnya tuh kurva oranye tuh bakal di sini. Nah, untuk bisa manjanginnya ini, kita mainin aja datanya, kan nanti pasti muncul warna kayak gini ya. Warna biru dan ungu ini bisa dimainin, bisa panjang, kurang, gini. Nanti bakal kelihatan kurvanya bakal memanjang, memendek gitu. Bisa dikira-kira ya. Jadi tadi sudah dikira-kira, nyampe di titik sini. Offside-nya bagian ini titik 29,63 sama 0,067 perkiraan di situ ya. Bakal pakai data itu. Dan sudah. Selanjutnya tinggal kita mencari titik luluh. Nah, untuk mencari titik luluh ini harus menggunakan aplikasi Origin dan akan dijelaskan di video selanjutnya. Nah, untuk mencari titik ini ya, titik maksimumnya. Untuk mencari titik maksimum ini, gitu. Coba ya kita bikin ulang. Ini sama dengan max buka kurung stress MPA, Control Shift page down, lalu tutup kurung dan enter. Nah, jadinya gini ya, udah gini. 80 di 80. Terus buat nandain di bagian table datanya ini bisa dicari nanti nilai titik koordinat nilai 80,33 sekian itu ada di mana, urutan berapa. Bisa ditandain dengan warna ungu gini. Ada di sini, ada sepertinya jauh ya, tadi tuh di sekitaran sini. Tadi ada di sini ya. Tuh warna ungu di sini, bisa ditandai dengan warna ungu di sini. Itu titik maksimum dari data uji tarik ini. Terus selanjutnya tinggal mengikuti bagian strain-nya. Lalu titik putusnya ini cari di sini, daerah sini ya. Di daerah sini. Perkiraan tuh di daerah sini, jangan yang di daerah sini karena itu menandakan si datanya itu udah data ujinya tuh merujuk ke materialnya yang udah rusak banget gitu, udah fracture banget. Jadinya cari data uji tarik titik putusnya tuh yang titik putus awal atau titik patahnya di awal, fracture-nya di awal. Bisa dikira-kira di daerah sini ya. Dan aku ambil datanya di data titik putusnya tuh di 59,27 sekian dan 0,16 sekian. Dan sekarang kita bakal cari titik luluhnya di Origin. Okay, stay tuned and see you in the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.